sedikit berbicara tentang sebuah istilah yang selalu kita dengar dengan sebutan culture shock. Panggilan waktu itu saya dipanggil Akang. Kang Cecep, Kang Cecep. Saya diam saja di atas. Ini dia manggil terus. Sementara saya masih di atas, saya diam saja. Saya diam aja melihat dia, tidak sedikit pun dia melirik ke atas. Akhirnya saya panggil. Asron, ini Akang di atas nih. Di sana ada Pusdikip. Karena memang di Jawa Barat khususnya, kami di sana banyak tempat pendidikan militer. Ada Pusdikjas, Pusdikbekang, Pusdikpom, Pusdik. التناحر والضغينة وفيما الحقد يفقدنا السكينة على ما نسد أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينة على مدى التناحر والضغينة وفيما الحقد يفقدنا السكينة على ما نسد أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينة. Ahlan wa sahlan sahabat-sahabat dan juga ananda sekalian dan tentunya guru-guru hebat di seantero Nusantara Indonesia tercinta dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Bagza Nugraha, dan pada kesempatan konten kita kali ini saya akan sedikit berbicara tentang sebuah istilah yang selalu kita dengar dengan sebutan culture shock, atau sebuah perasaan di mana kita merasa shock atau terperangah dengan sebuah kebiasaan atau kebudayaan di tempat kita yang baru yang dirasa berbeda dengan kebiasaan kita di tempat sebelumnya. Dan culture shock biasanya itu disampaikan oleh seseorang yang mereka awalnya berada di suatu negara dan berpindah ke negara yang berbeda. Namun di sini saya tidak akan berbicara tentang culture shock dari dua negara. Memang sekarang saya berada di tanah air, dan yang ingin saya sampaikan tentang culture shock adalah culture shock di antara dua pulau di Indonesia. Saya sendiri, perkenalkan, berasal dari Cipatat, Jawa Barat, tepatnya di Bandung Barat. Dan Cipatat adalah tempat latihan infanteri bagi TNI Angkatan Darat Republik Indonesia. Run. Infanteri dengan semuanya hingga wastu pramuka merupakan alat perang terdepan paling utama. Cari, dekati, hancurkan sebagai moto prajurit infanteri. Tugas pokok infanteri bertugas untuk mencari, mendekati, dan menghancurkan musuh serta merebut, menguasai, dan mempertahankan suatu medan pertempuran baik di hutan, gunung, di rawa, di laut, di sungai, dan di pantai. Dalam rangka menunjang tugas pokoknya, prajurit infanteri dapat muncul dari berbagai ruang, udara, laut, rawa, sungai, hutan, maupun perkotaan. Di sana ada Pusdikip, karena memang di Jawa Barat khususnya kami di sana banyak tempat pendidikan militer. Ada Pusdikjas,
Pusdik Bekang, Pusdik Pom, Pusdik Armed, Pusdik Pal, banyak sekali yang memang itu adalah tempat latihan dan markas Tentara Nasional Indonesia. Baiklah sahabat sekalian, dan sekarang saya berada di Riau. Saya akan menceritakan 4 atau 5 pengalaman culture shock. Culture shock Nusantara yang pertama. Ketika itu di tahun 2006 saya berangkat ke Riau, dan waktu itu saya memakai maskapai AirAsia karena memang maskapai belum banyak ketika itu. Dan bandaranya memang tetap Sultan Syarif Kasim yang ada di Kota Pekanbaru. Dan ketika itu saya di sana biasa menggunakan provider Smartfren. Jadi ketika saya sampai di Kota Pekanbaru, otomatis saya tidak bisa menghubungi siapapun karena di Kota Pekanbaru kabarnya ketika itu yang saya tahu hanya ada 2 provider, yaitu Telkomsel dan Mentari kalau tidak salah waktu itu. Yang pasti saya sampai ke Kota Pekanbaru, dan itu kali pertama saya datang ke Pekanbaru mau menuju ke Kabupaten Siak. Tujuan saya adalah Kota Perawang di Kecamatan Tualang. Jadi saya tidak bisa menghubungi kawan satu-satunya yang memang saya ingin bertemu dengan Mas Embang pada waktu itu. Bersyukur Indonesia orangnya ramah-ramah. Dari Sabang hingga Merauke, saya yakin semua memiliki keramahan yang sama. Jadi saya dengan sangat mudah tanpa handphone dari Kota Pekanbaru ke Perawang sampai dan bisa menjumpai orang yang merupakan salah satu pegawai di PT Indah Kiat, dan PT-nya itu memiliki jumlah karyawan sekitar ribuan, dan saya bisa berjumpa di hari yang sama seolah saya memiliki guide indahnya hidup di Indonesia. Alhamdulillah. Dalam perjalanan menuju tujuan Kota Perawang itu saya mendapati pemandangan yang sangat berbeda dengan kebiasaan perjalanan saya di Jawa Barat. Biasanya kalau di Jawa Barat kanan kiri itu sering melihat pemandangan sawah, tetapi dari Kota Pekanbaru hingga ke Perawang itu saya banyak melihat kanan kiri, kulihat saja banyak pohon sawit. Dan culture shock yang ingin saya sampaikan adalah pengalaman saya ketika saya mengeksplor kebun sawit. Jadi saya mencoba untuk masuk ke kebun sawit ketika itu, dan saya mulai menelusuri dan menikmati suasana di dalam perkebunan sawit ketika itu, dan saya terus masuk dan masuk. Akhirnya saya tersesat. Saya merasa waktu itu ketika menuruni di sebuah bukit di pegunungan di kebun sawit tersebut, karena ada perbukitan, saya merasa saya mudah, tinggal back azimut saja, saya tinggal kembali lagi ke belakang, dan rupanya saya kembali ke arah yang berbeda mungkin, dan saya tersesat. Ketika itu saya masuk di pagi hari, dan saya bisa keluar ketika mendengar suara azan zuhur. No. Oh, saya meyakini bahwa kampung ada di sebelah sana. Akhirnya saya bisa keluar, dan dari tempat saya masuk, saya menelusuri melalui jalan desa sejauh kurang lebih hampir 1,5 jam. Dan itu pengalaman yang membuat saya sangat shock ketika itu. Karena memang kebun sawit yang saya masuki itu memiliki rumput yang sangat hijau, seperti lapangan sepak bola. Itu berada di kilometer 11 Kecamatan Tualang, tepatnya Desa Maredan Barat. Salam sahabat dari Maredan Barat. Dan ketika itu
Alhamdulillah akhirnya saya bisa keluar juga. Baik, dan yang ketiga, ketika itu saya mulai merasa kangen dengan kebiasaan saya di Jawa Barat. Kalau melihat kelapa tentu saya ingin minum air kelapa. Di sana saya bisa manjat sendiri, ngambil sendiri, dan kalaupun tidak mau mengambil sendiri ya saya tinggal beli saja karena banyak yang jualan es kelapa muda di sana. Dan di Tualang, waktu itu masih di Kecamatan Tualang, saya bertanya kepada salah seorang ananda peserta didik saya, "Nak, apakah di sini tak ada kelapa biasa?" Dan dijawab, "Banyak Pak, di belakang rumah saya juga ada pohon kelapa, Bapak kalau mau nanti saya antar." Saya merasa gak enak kalau harus merepotkan. Jadi saya bilang, "Kalau boleh Nak, sekalian Bapak ingin tahu juga silaturahim dengan orang tua Ananda, bolehlah Bapak datang ke sana ya, biar Bapak ngambil sendiri." Saya bilang begitu. Jadi anak itu senang sekali. "Iya Pak, datang aja kapan Bapak datang, insya Allah nanti sore jemput." Tapi ya ketika itu saya memang belum memiliki kendaraan. Saya sudah mengajar di sebuah sekolah, tepatnya di sekolah SMP Terpadu Fataha. Dan ketika itu setelah saya sampai, saya sedikit berbincang-bincang dengan orang tua siswa. Dan saya mulai mengajak kita duduk di luar aja, "Yuk Nak, ngobrolnya di luar saja." Dan anak tersebut memang kebetulan adalah ketua kelasnya. Jadi ketika itu saya sudah mulai pingin segera mengambil kelapa. Dan saya bilang, "Udahlah Bapak ambil sekarang ya." "Ayolah Pak, sebentar Pak, saya ke belakang dulu," katanya. Jadi saya tidak tahu Ananda yang ke belakang itu mau ngapain. Saya pikir ke belakang itu mau ke toilet atau mau ada keperluan sesuatu. Ya sudah, ketika dia masuk ke rumahnya, saya melihat pohon kelapanya karena sudah ditunjuk. Saya langsung manjat karena sudah dapat izin. Saya manjat naik sudah lebih dari setengahnya. Dan anak itu ternyata keluar dari belakang rumah membawa galah yang panjang. Itu namanya egrek atau dodos. Dan rupanya di Riau kelapa itu tidak dipanjat. Jadi ketika itu Ananda saya tersebut memanggil-manggil, "Pak Cecep." Oh maaf, panggilan waktu itu saya dipanggil Akang. "Kang Cecep, Kang Cecep." Saya diam saja di atas. Saya melihat saja ke bawah. Kenapa lah nyari-nyari saya? Kenapa lah dia nggak lihat pohon kelapa? Ini dia manggil-manggil terus. Sementara saya masih di atas, saya diam saja. Saya diam aja melihat dia, tidak sedikit pun dia melirik ke atas. Akhirnya saya panggil, "Asron, ini Akang di atasnya." "Kang Cecep, ini ngapain? Ini naik-naik." "Tapi Akang mau ngambil kelapa," kata saya. "Ini Kang, pakai ini Kang." Wah, Akang jadi kayak katanya saya seperti anak tersebut memang tidak menyebutkan bahwa saya seperti hewan tersebut. Akhirnya saya malu lah karena memang kebiasaan di sana itu tidak dipanjat. Saya akhirnya melanjutkan saja ngambil kelapa. Simpan saja galahmu, akan ngambil sendiri Nak. Dengan semangat dan sedikit malu tentunya, saya menurunkan beberapa kelapa dan itulah pengalaman yang ketiga. Itulah mungkin sahabat sedikit culture shock pengalaman saya pribadi di Nusantara. Ada masih banyak pengalaman lain, itu masih di Perawang. Belum lagi setelah saya menjadi pegawai negeri sipil dan ditugaskan di Sabaau, yang mana saya di sini tinggal. Sekarang sudah ada anak saya alhamdulillah sudah ada 3. Saya tinggal di tempat yang mana sangat heterogen. Saya berada di Kampung Melayu. Saya juga berbatasan dengan Minang, dengan Bangkinang,
dan kampung Jawa masih dalam satu kecamatan, bahkan hanya berbeda desa saja. Ikuti seperti apa culture shock bagi berikutnya, insya Allah. Dan untuk konten kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih sudah menjadi subscriber. Bagi yang belum, silakan pukul saja loncengnya setelah Anda memijit tombol subscribe. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ma'assalam.